Oke, ini Bapak akan buat tutorial untuk pengerjaan konfigurasi firewall mikrotik ya yang ada di job 1 di pelajaran KKTK. Misalnya, menggunakan satu router board ya, bisa juga menggunakan VMware untuk latihan di rumah. Di sini Bapak akan gunakan router board yang seri 951 ya. Sorry 952, tapi bisa juga di 951, 750 atau seri lain ya. Konfigurasinya hampir sama. Di sini ada satu router terhubung ke internet sesuai topologi nanti pengerjaannya ya. Mungkin di kelas sebelumnya sudah dipelajari, sekarang tinggal lanjut saja. Kita akan buat sesuai topologi ini. Pertama di sini ada lab 1, kita konfigurasi dulu internet gateway-nya sesuai topologi ya. Oke, kita mulai. Masuk inbox dulu. Sudah kedetek ya. Masih baru di reset ini. Kita konekkan. Setelah dikonekkan, kita langsung mulai konfigurasi untuk lab 1. Kita setting internet gateway karena di sini tidak ada pengaturan apa-apa ya, hanya internet gateway saja. Berarti kita boleh pakai DHCP client untuk dapat ini DNS-nya, IP kita menyesuaikan. Jadi lab 1 ini kita pakai DHCP client. Di DHCP client add, di sini masih M1 ya, belum diganti namanya one, nggak apa-apa. Ini biar checklist yes. Add defaultnya yes kan saja biar langsung dapat IP root-nya. Oke, pastikan ini harus bond ya. Nah, dapat bond ini IP dari ISP-nya karena open di rumah hubungnya menjadi 192.1.2 ya, ini menyesuaikan dari ISP-nya. Langkah berikutnya gateway kan ya, kita ganti dulu interface-nya. Tadi ini namanya kan one, ada 2 itu lab 1, lab 3 itu lab 2. Kalau pakai di VMware nanti jangan lupa ya, ini kalau ada 1 kan bridge ya, ada 2-nya boleh VMware 1, ada 3-nya VMware 2. Kalau pakai VMware karena ini asli ya langsung saja seperti ini. Lalu kita kembali IP address-nya yang one sudah, sekarang yang lab 1 IP-nya tadi berapa? IP-nya 192.168.200 tambah X, X-nya absen ya, titik 0/25, berarti absennya 0, berarti 200 tambah 0 titik 1 untuk gateway-nya ya. Harus paham ya. 200 tambah absennya 0, berarti tetap 200 titik kan gateway buat klien, berarti ini 1/25 ya, sudah. Oke, bikin lagi untuk lab 2 sekarang. Lab 2 IP-nya ya sama kalau lupa ya, 192.168.100 tambah absen /24, berarti 192.168.100 tambah absen titik 1, jangan lupa harus 1 ya, /24. Oke, selesai. Masih di settingan internet gateway ya, DNS kita cek dapat. Nah, dapat ya. Kita kalau mau tambahkan boleh di sini 8888 gateway-nya, ini bawahnya checklist, boleh tidak ya. Oke, terus IP root-nya, routingnya kita lihat di sini sudah. Nah, otomatis kan ya, otomatis karena tadi di sini add default sama dengan yes, maka ini langsung muncul DAS ya, bukan AS lagi tapi DAS. Kalau ini dinolkan berarti harus dibuat manual ya. Ini sudah ada DAS karena ini sudah yes. Sudah cukup, selesai. Kita cek
Google dari routernya. Oke, bisa connect ke internet berarti routernya. Sekarang perintah di job sheet-nya DHCP pool. Nah, berarti ini lab 1 ada DHCP servernya dimulai dari absen 2 sampai 100. Ya, kita buat IP DHCP server up ya. Pilihnya lab 1. Next. Networknya betul 0. Gateway-nya 1. Nah, ini dari 2 sampai 100 yang DHCP-nya. Berarti setelah 100 nanti itu IP-nya bisa statik ya sampai 126. Next, DNS-nya kalau tambahkan yang tadi ya 888. Itu next. Sistemnya biar 10 menit saja. Next, selesai. Ini sudah hitam ya, kalau merah berarti belum aktif interface lab satunya. Lab 1 selesai. Ini ya. Sekarang internet kita dulu, jangan langsung ke sini. Ini firewall ya. Kita DHCP pool selesai, berarti kita lanjut ke settingan kita berikutnya adalah buat kliennya laptop ini bisa connect ke internet lewat router MikroTik. Itu menambahkan NAT ya, IP firewall NAT SRC NAT, source-nya kosongkan saja biar otomatis dua network di bawahnya connect langsung. Out interface-nya, nah Windows 1 ya, atau yang WAN. Lalu action-nya mas query, kan? Nah, kita kasih komen di sini. Ini nah, biar nggak bingung nanti karena ada beberapa firewall ya. Oke, selesai. Nah, ini sudah aktif. Tapi paket bitnya masih kosong. Sekarang kita cek di klien. Kliennya berarti harus terhubung ke interface lab 1 sesuai topologi. Nah, interface-nya di lab 1 ya. Berarti nyambung ke port nomor 2 di MikroTik. Port nomor 2 di MikroTik. Kalau kita fokuskan di sini, klien 1 connect ke lab 1 lewat port 2 atau ender 2. Kita masuk ke network. Ini kan masih statik IP-nya ya. Sekarang kita harus rubah jadi DHCP karena tadi sudah dibuat DHCP servernya. Oke, sebenarnya materi kelas 2 ya. Dapatkan IP-nya 200 ya, sesuai topologi tadi. 100 IP-nya nih. Selesai. Ini sudah ada connect internet. Selesai. Kita tinggal pengecekan dari kliennya. Kita cek di klien lewat CMD. Biasa biar yakin kita pakai di sininya tracer. Biar kelihatan jalurnya. Tracer ke Google aja lah. Kalau betul berarti IP-nya harus yang 200.1 ujungnya. Nah, itu kan 200.1. Berarti ini IP MikroTik kita. Ya, IP MikroTik kita. 111 berarti IP di routernya, router atau ISP-nya ya. Di sini kita lihat. Yang 201 berarti di sini IP-nya tadi kan di R1. 111 berarti yang di ISP ini ya, tadi IP gateway ya, ISP. Kalau sekolah nanti mungkin IP-nya 172 sekian-sekian ya, atau di WiFi siswa di sekian-sekian IP-nya, sesuaikan saja. Nah, ini sudah muncul IP publik, berarti ini sudah bisa kita stop ya. Kalau mau yakin kan kita pilih Google aja. Sudah connect kita sebelum. Nah, connect kan, berarti ini sudah connect ke Google. Berarti internet gateway sudah selesai. V1.2 selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini ya. Ini baru masuk materi firewall ya. Buat rule filter atau firewall yang mengizinkan permintaan HTTP, HTTPS dari klien
satu ke internet, tetapi akses ke port FTP diblokir. Ya, bisa connect internet, tapi ke FTP diblokir ya. Sekarang kita buat di firewall IP, firewall, filter rule nih ya, add, ininya input, set address-nya isi yang jaringan lab 1 200.0/25, protokolnya TCP, tujuannya berarti kan yang di bloknya port FTP, maka port FTP adalah 21. Interface-nya kita pilih, kita filter mana jaringannya akan kita blok ya, website satu kan ini actionnya pilih yang drop, kalau ngeblok pilih yang drop. Setelah ini selesai kita kasih komen blok FTP ya, misalkan namanya bebas sih. Oke, nah lihat di sini muncul masih 0 ya, paketnya masih 0. Sekarang kita coba HTTP-nya berarti browser ya, kita coba apa ya, speed test akan atau Samsung ya, kalau akan dicek ya, harus mesti bisa internetan. Sekarang untuk blok FTP-nya kita pakai ini, klik FTP, klik reference 1 ya, IP routernya, IP router yang lab 1. Nah, di sini lihat paketnya berubah jadi 3. Nah, di sini FTP folder error karena keblok. Cirinya di mikrotik atau admin itu muncul paketnya berubah, misalnya 0 kan. Ini berarti blok port FTP-nya berhasil. Saya sampai situ. Poin berapa tadi? Poin 3 selesai. Baik, selanjutnya kita akan memblok situs Tokopedia ini. Blok situs Tokopedia, misalkan Tokopedia. Masih di menu firewall ya, IP firewall masih tetap yang tadi. Kita bikin layer di protokol. Ditambah ini reg ekspresinya nanti harus sesuai ya. Di sini boleh kita kasih Tokopedia. Nama bebas ya. Nama bebas. Nah, package-nya harus benar nih. Ada simbolnya. Topi, tidak karena pakai shift ya. Titik, tambah, kurung, buka, kurung tutup. Dalamnya kita tulis apa yang dibloknya. Tokopedia.com. Itu yang mau kita blok kan. Setelah tutup, kurung tutup, ketik, titik, lalu bintang, lalu dolar. Nah, ini jadi yang harus betulnya itu adalah yang ini, nama situsnya mau yang diblok yang mana gitu. Reg ekspresinya harus betul ya. Ini tanda ini harus sesuai. Topi titik tambah kurung buka, nama yang dibloknya apa, titik bintang dolar. Nah, ini di apply lalu oke, dimunculkan di sini ya. Selanjutnya kita kembali ke filter rule. Nah, di sini kita tambah lagi ininya forward. Address-nya masukkan jaringan lab 1 karena ini yang mau kita blok kan. 200.0/25, protokolnya TCP, interface-nya jalurnya yang mana yang mau kita filter, yang lab 1. Lalu di advance kita pilih layer 7 protokolnya, pilih yang tadi dibuat ya, otomatis ada Tokopedia. Kita blok kan ya, kita drop, berarti boleh drop atau boleh juga reject ya, bisa drop blok. Nah, kita kasih komen ini blok open ya, namanya bebas, komen atau bebas. Oke, sudah ada terbuat ya, ini masih 0. Sekarang kita cek yang Tokopedia-nya ya, ini masih 0. Sekarang kita buka Tokopedia. Kita lihat, nah paketnya jalan, bit-nya juga berubah angkanya ya, tapi di sini masih berputar. Ini tidak akan muncul kalau berhasil, itu cirinya.
Jadi paket bitnya nambah terus nih. Ini berputar terus, tidak akan muncul, gitu ya. Tidak akan muncul. Dia akan loading terus. Tokopedia, misalkan kita searching, gitu. Itu ada, tapi ketika diklik, dia akan muter terus. Ya, dia akan muter terus. Nah, nanti ini blank. Nah, ini muncul ya, tidak dapat dijangkau. Ini sama. Kalau dibiarkan ditunggu akan seperti ini hasilnya. Ini cirinya berhasil. Dari sisi klien seperti ini tampilannya. Kalau dari sisi admin bisa dia ngecek nih, oh berarti dia mengakses ini. Dari admin cirinya paket bitnya berubah, gitu ya. Saya untuk blog Tokopedia. Baik, selanjutnya kita akan membuat firewall agar IP di web 1 ya, yang dari IP-nya 2, sorry ini terus ya, IP 2 ya, dalam 1.200.2 absen, sorry, agar IP 1968 200 tambah absen titik 2 sampai yang ujungnya 100 tidak dapat ping ke IP lab 1 di router. Berarti dari klien nggak bisa ngeping ke sini. Gimana cara di bloknya? Kita pakai firewall. Ini caranya. Kita masuk ke add, ininya info, masukkan set address yang mau kita blok 200.2 ya, sampai 192.168.100.200.100 yang mau kita blok untuk mengakses IP routernya. Satu kan IP router sini ya. Nah, karena kita ngeblok ping, maka di sini CMP protokolnya. TCP ya, CMP. Actionnya drop. Nah, kita kasih komen. Blok ping. Oke. Oke. Ada ya. Signal, kita cek ping. Sebelumnya sudah bisa nih di ping ya. Sebelumnya sudah bisa ping ke 201. Ini cirinya kan replay kalau bisa ya. Sekarang sudah di blok. Bagaimana hasilnya? Setelah di blok ya, RTO ya, request timeout di client seperti ini. Di admin atau di router akan muncul paketnya jadi 3, bitnya nambah. Ini akan nambah lagi. Nah, ketika di ping nambah lagi. Ya. Cara untuk ngeblok IP tertentu. Ya. Betul tadi ngeblok IP yang di router, kita bisa blok IP yang di yang lainnya. Ya, seperti itu caranya. Blok IP dengan firewall. Selesai. Oh iya, tadi kan ini keblok IP routernya ya, yang di lab 1 yang di sini. Bagaimana kalau yang IP yang di sini atau IP yang di sini keblok atau tidak? Nah, kita coba ping ke IP ISP-nya ya. Tadi kan 1 ya. Kita ping ke IP yang di ISP-nya. ISP tadi itu 1.1. Kalau di sekolah mungkin IP-nya 172.16.51.1. Masih bisa kan ke IP yang ada di sisi router, ke IP yang di atau di ISP ini masih bisa connect. Yang blok hanya ke IP router aja. Ya, gitu. Untuk blok IP tertentu ini ya, tambahan nih biar lebih spesifik, ini interface-nya kita pilih lab 1 karena kita akan memblok yang berasal dari lab 1 ini 200. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan buat firewall untuk memblokir akses internet. Misal jam 10 sampai jam 12. Atau bisa kita sesuaikan menggunakan waktu saat praktek nanti atau pas pengujian, kita atur waktunya ya, nggak harus jam 10 sampai jam 12. Nah, karena ini berdasarkan waktu, maka mikrotiknya harus kita setting dulu SNTP-nya ya, biar
Mikrotik dapat IP dari internet, sorry, dapat waktu dari apa namanya, NTP servernya yang ada di internet. Karena kalau ini belum setting, pasti waktunya ngaco nih, waktu mikrotiknya ngaco ya. Nah, maka kita setting dulu sistem SNTP client. Nah, ini sudah di enablekan ya sebelumnya. Kalau belum seperti ini kosong, soalnya kosong ini. Kosong. Bagaimana cara ngisinya? Kita enablekan, kita cari NTP ya, kita ketik aja NTP, nanti di sini ada NTP pool Indonesia ya. Nah, di sini kita masukkan servernya yang satu, ini copy paste ke sini. Ini boleh berbeda ya, boleh dua lah, boleh seperti ya, di apply saja, kan berbeda IP kan. Kalau ini berhasil, nanti jam di mikrotik akan sesuai dengan saat ini. Sistem clock, jamnya betul ya nih, jamnya jam 12.44, 12.44 ya, 12.44. Nanti time-nya rubah Asia Jakarta. Nanti cari di sini, cari yang Asia Jakarta, pilih ya. Nanti jamnya akan sesuai nih. Kalau belum sesuai berarti NTP pool tadi salah ya, NTP poolnya harus ganti, IP-nya ganti, NTP di ini NTP-nya harus dirubah IP-nya. Nah, cara tadi searching ya, nanti pasti ke sini akan berbeda IP. Kalau sudah oke saja. Nah, bagaimana cara ngebloknya? Kita akan ngeblok akses ke internet di jam tertentu. Misalkan sekarang jam 12.45 sampai jam 1, misalkan kita akan blok internetnya. Karena sekarang kan ini kondisinya masih bisa internet ya. Kayak tadi ini bisa searching. Kita bisa searching apa aja ya. Bisa searching. Searching kan? Karena kita akan blok. Caranya masih di filter ya. Forward ya. Saya ini masih forward. Lalu kita masukkan soft address-nya. Sorry. Soft address-nya 192.168.200.0/25. Jadi yang ada di lab 1 ya. Protokolnya TCP. Protokolnya TCP. Nah, desktop portnya ini 80.443 ya. 8443 itu HTTP, 443 itu HTTPS. Lalu ini interface-nya, kita filternya dari mana yang mau kita saringnya atau kita akan kontrolnya. Lab 1. Nah, ya, jadi sesuai yang sini. Jika sudah, kita masuk ke actionnya, kita draw biasa ya, kasih komen, blok itu misalkan ya. Ini blok waktunya mau jam berapa nih? Sini di menu ekstra ada time nih, time-nya ganti nih, kita sekarang jam berapa? 12.46 ya, berarti kita isi ya 12.46 saat ini, waktu saat ini ya, biar langsung teruji. Tadi kan masih connect, sudahnya hapus. Nah, ini kita ganti lagi jadi jam 12.50 bisa. Tadi kita coba aja ya, 5 menit kita coba aja. Kalau 5 menit ya, kita apply. Kita apply. Ini harusnya. Nah, ini draw. Nah, ya ini masih hitam, berarti ini aktif nih blokirnya ya. Kita buka coba situs apa saja. Kita buka situs apa saja. Di sini masih bisa, tapi ketika membuka linknya, ini akan muter terus. Ini kan bergerak nih. Ya tuh bergerak. Berarti ini blok. Apalagi situs lainnya. Ini blok. Kita reset waktunya 23.46, ini nambah kan, berarti ini blok. Nah, ketika berubah jadi merah, situsnya berarti sudah tidak di drop lagi, artinya situsnya sudah terbuka, bisa diakses lagi.
Tadi ini keblok kan, sekarang kita reload nih. Nah, terbuka kan, berarti ketika ini merah artinya tidak waktu aktif, artinya waktu itu nggak aktif, waktunya nggak aktif untuk ngeblok. Ini soal disable ya. Kalau merah ini seolah-olah disable, artinya tidak di drop. Akhirnya bisa internetan nih kita nih. Kan bisa buka kan situsnya. Kita buka situs bisa. Kita searching lagi misalnya. Kita searching lagi. Nah, bisa kan? Karena ini merah. Artinya kalau merah ini kan tidak aktif, inaktif waktu. Berarti ini tidak diblok. Nah, kalau mau diblok gimana ya? Kita atur waktunya jam berapa nih? Tambah lagi misalkannya waktu menit lagi nih. Dari jam 12.46 sampai jam 12.55 misalnya. Nah, berarti kan ini tidak merah ya, hitam. Berarti artinya dropnya aktif nih. Ngebloknya aktif. Sekali lagi coba. Kita situsnya sekali lagi ya. Kita akan blok lagi, kita akan bisa buka apa ya. Buka. Ini loading terus. Nih, kan bergerak ya. Buka. Ini bergerak terus. Nah, berubah kan? Angkanya berubah, paketnya berubah, bitnya berubah. Artinya ngeblok pada jam tertentu sudah berhasil ini ya. Kita ngeblok di jam 12.46 sampai jam 12.55. Artinya pas jam itu saja bloknya. Kita tidak bisa diakses. Setelah lewat jam ini berarti bisa kebuka lagi dan berlaku setiap hari ini. Karena dicenang semuanya. Kalau mau hari tertentu kita centang hari tertentu saja. Nah, itu cara ngeblok waktu dengan firewall ya. Jika caranya tidak berhasil, kita bisa membloknya dengan cara mainkan NAT-nya ya. Itu juga ada time di NAT ya. NAT juga ada time. Silakan di sini juga bisa atur-atur saja. Nah, berarti untuk konfigurasi lab 1 ya, sudah berhasil. Sekarang tinggal kita lanjut ke konfigurasi lab 2 ya. Untuk konfigurasi lab 2, maka karena kita menggunakan satu komputer ya, di satu, nah sekarang kita berganti, bukan ganti komputer ya, karena komputer ada satu, tapi kita ganti yang asalnya komputer satu ini nggak nyambung ke port 2, kita rubah, kita sambungkan ke port 3, kita di ATH3 nih, kita sambungkan ke komputernya ke ATH3 karena kita punya satu laptop, kecuali kita punya dua laptop bisa langsung dipasang dua-dua seperti ini. Tapi karena laptop cuma satu, maka laptop yang kita pakai atau komputer yang kita pakai untuk flight 1 kita pindahkan colokannya ke port 3 ya. Oke, kita pindahkan. Nah, karena sekarang sudah pindah ke port 3 ya, maka ini simbolnya akan klik nih. Kita buka lagi network tadi ya. Di sini dia nggak dapat IP karena di header 3 kita belum setting IP address ya. Ini Winbox pasti keluar. Kita masuk lagi ke Winbox. Kan belum ada ya. Hal itu tadi di awal sih ya, kita harus setting dulu DHCP servernya harusnya. Nah, ini kan ada ya, dari terlewat. Tapi nggak apa-apa, kalaupun seperti ini, berarti kita harus IP routingnya ini kita pastikan dulu saja. Seperti biasa, masukin IP defaultnya. Ini bila tidak masuk ke Winbox ya. Ini masih ada storm supply-nya, berarti harus di disable sama seperti VMware ya, enablekan lagi. Maksudnya tadi kita setting sekaligus pas di Winbox saat nyeting lab 1 ya harusnya. Tapi karena terlanjur sudah apa-apa. Nah, sudah masuk nih, terdetek ya. Kalau nggak ada terdetek, ketik aja refresh. Nanti kan muncul nih. Ya, kita masukkan MAC address-nya, passwordnya masih kosong. Tapi nanti passwordnya isi ya, biar aman dan diganggu orang lain. Nah, ini kita masuk. Lihat IP address interface-nya. Nah, sekarang kita di port 3 ya. Di port 3 nih, lab 2, kita setting IP address-nya, internet gateway-nya
Sudah tadi ya, kalau nggak salah kita lihat IP firewall NAT-nya tadi kan semuanya ya, disemuakan ya, dikosongkan, jadi semua network yang ada di bawah router Mikrotik bisa connect internet harusnya, cuman IP-nya masih statik. Maka untuk lab 2 kita buat DHCP server yang dimulai dari IP 2 sampai IP-nya 100 juga sama ya. Nah, ini sampai IP 100. Kita bikin DHCP server. Tapi DHCP server ini kan merah ya, tadi kalian cabut. Nah, kita bikin baru lab 2 next 100 kan betul. 100 betul. Dari 2 sampai 100. Yang DHCP-nya yang dikasih otomatis IP-nya kalian sampai 100 saja. Next, DNS-nya boleh tambahkan lagi. DNS yang next lagi selesai. Nah, selesai ya. Di sini sudah hitam berarti kabelnya terhubung ke port 3. Kalau yang gue nggak ada yang nyambung, lainnya nggak ada. Nah, sekarang ini sudah ada DHCP servernya, maka kita kembali ke network control panel ya. Ini kita IP-nya rubah. Ini kan tadi statik dulu ya sementara biar masuk ke box. Sekarang kita update lagi. Oke. Bentar. Sekarang berubah jadi internet. 100 kan 100 ya, 100.100 DHCP-nya enable yes. DNS dapat, berarti harusnya ini sudah connect ke internet. Kita cek dulu ya. Gateway di sini berhasil nggak? Tadi ini yang dari 200 kan. Satu sekarang kita coba dalam 2. Kita coba dalam 2. Kita Google. Yang tahu jalannya mana nih? Kalau mau bareng langsung di sini sampai sama ping ya. Jadi ada ping Google. Ping berhasil, berarti bisa connect ke internet. Terasa 88 juga ini sudah berhasil muncul IP yang 100 karena dari lab 2 ya. Ini IP ISP-nya itu sumber internetnya. Ini IP. Pabriknya biarkan saja ini RTO. Yang penting sudah di ping juga bisa connect internet ya. Kalau nggak percaya kita langsung lagi di sini. Di sini apa ya? Get semua kan. Ya, selesai berarti internet gateway di router. Di lab 2 ya. Lab 2 sudah bisa DHCP bulannya selesai. Nah, gitu ya. Selesai. Nah, sekarang sampai sini konfigurasi untuk lab 2 sudah selesai. Ya. Jadi di website itu ada blok-blokan semua pakai firewall. Di lab 2 nggak ada blok-blokan. Coba kita cek, jangan sampai lab 2 juga ini bisa keblok ya, karena lab 2 itu nggak ada blok-bloknya. Lab 2 hanya internet gateway dan DHCP server aja. Kita coba buka yang tadi di blok ya. Kita pakai dia. Pakai dia di blok sekarang bukan nggak pakai dia. Buka kan? Harus kebuka karena tidak di blok ya. Ya, kita buka grafiknya lagi. Kita lihat firewallnya. Nah, ya. Ini semua di lab 1. Lab 1 semuanya. Ya. FTP harusnya kebuka. Ini kan tadi ke blok ya. Kita buka lagi. Buka lagi. Nah, gua kan. Ini tidak di blok. Ini dari lab 2. Sama seperti login box. Misalnya admin, hasilnya itu dikosongkan, login saja. Inilah muncul halaman FTP di Mikrotik yang dari lab 2. Karena dari lab 2 tidak di blok. Dari lab 2 tidak di blok. Apalagi dia tadi tidak belum berhasil ya. Ping ke 200 ya. 201. Coba kita lihat lagi ping. Nah, bisa kan? Dari lab 2 bisa. Dari lab 2 itu bisa diping ke IP router yang lab 1. Tadi yang di blok itu dari lab 2. Sorry.
tadi kita ngeblok dari lab 1, maka tidak bisa diakses sini. Ya, tidak bisa diakses nih, seperti ini. Tapi karena sekarang dari lab 2, bisa. Kenapa? Karena ini short address-nya kan hanya dari lab 1. Makanya jangan dikosongkan. Kalau dikosongkan takutnya jaringan lab lain atau jaringan lain juga bisa keblok gitu. Jadi ini short address harus spesifik. Terus interface in-nya juga atau interface-nya juga harus spesifik lab 1 kalau mau ngeblok dari lab 1. Jadi lab 2 tidak akan keblok. Ya. Makanya ini sudah berhasil dari lab 2 mah tidak terblok ya. Terus blok waktu. Ini inaktif, berarti kalau inaktif kan bisa internet ya dari lab 1. Kalau lab 2 gimana? Lab 2 mah bebas, tidak ada blok-blokan, dia bisa buka situs apa aja. Dia bisa buka situs yang lain-lain ya. Gitu. Sampai sini berarti selesai. Sini selesai apa? Ini lab 2 harus muncul ini seperti ini. Ini jangan di reset ya, jangan di reset. Ini harus muncul seperti ini. Ya, ciri lab 1 berhasil. Lab 2 ciri berhasil bagaimana? Lab 2 ciri berhasil ya hanya internet gateway saja. Bit reset akan muncul IP 100 percaya ke publik ya, itu sudah berhasil. Terus di HCP pool tadi akan di HCP pool ya. HCP pool ini kemudian gimana? Kita dapat IP dari 2 sampai 100. Kita cek di penerapannya, kita dapat IP tadi 100.100. Berarti ini sudah berhasil. Nah, sampai sini pekerjaan selesai firewall link routing. Untuk tingkat lanjutnya silahkan bisa dipelajari masing-masing. Terima kasih. Selesai.